Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan Ibu Vera Setiawan. Kita mau bicara mengenai tradisi. Kita mau lihat Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow, luar biasa sekali. Ayatnya kelihatannya bisa-biasa saja ya, tapi ini tegas, keras. Coba kalau kita dikatakan munafik loh, kira-kira bagaimana tuh? Ya, hai orang munafik, hai orang munafik, luar biasa sekali. Kasih tekanan, kasih nada coba. Kalau jangan hai orang munafik ya, hai orang munafik, benarlah nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu, memuliakan Tuhan, tapi bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi bibir dengan hati itu berbeda. Itu munafik namanya. Percuma kamu beribadah, kamu ke gereja, kamu doa malam, doa pagi, semuanya percuma. Kamu ikuti ajaran-ajaran manusia. Karena ada ajaran Tuhan, ada ajaran juga dari duniawi. Terserah kita mau pilih yang mana, ya. Saya percaya kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan pilih Tuhan punya kata-kata. Contohnya apa sih? Munafik ya. Datang ke gereja, pulang ke gereja, lihat itu. Lihat paranormal. Lihat orang pinter. Lihat dai langkung, main dai langkung. Memang menakjubkan sekali untuk orang dunia ya. Cuma dipanggil-panggil, dipegang rantangnya dikasih pulpen, dia bisa nulis. Itu kan ajaib sekali, gaib ya. Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang orang tidak tahu, gembala sidang tidak tahu, teman kita tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu, Bapa di sorga tahu persis. Apalagi Roh Kudus di dalam hati kita, pasti kita tahu, pasti Tuhan tahu. Ya, jadi di sini kita lihat juga bahwa perbuatan perintah-perintah manusia, ajarannya itu. Apa kira-kira contohnya? Kalau kita ambil pembantu rumah tangga dari yayasan, dia nggak mau kalau hari Selasa, besok aja dah. Dia nggak mau hari Selasa. Nah, anak-anak Tuhan ikut-ikutan. Kalau itu di luar Tuhan Yesus nggak apa-apa, biar saja ya. Setiap orang mempunyai satu prinsip sendiri. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Hari Selasa nggak mau, hari Sabtu juga nggak mau, panas lah katanya, nanti nggak betah lah, ya. Nah, kita lihat lagi apa? Kalau beli mobil, bener sih memang ada ya. Beli hari Sabtu kecelakaan, baru beli berapa bulan. Nggak beli pun hari Sabtu pun kalau mau kecelakaan karena ngantuk, setirnya tidak baik, bisa terjadi semuanya. Lalu ada apa lagi? Usaha misalnya ya, kurang berjalan begitu. Ada sih karyawan yang begitu. Boleh nggak Bu, katanya Bu, kepret-kepret pakai air beras, saya bawa nanti, saya mantra-mantra dulu, baca-baca dulu dari rumah. Jangan sembarangan, tanya dulu bos kamu. Bos kamu juga punya kepercayaan, tanya dulu. Ya, jadi ini banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kalau mobil baru misalnya, mandiin dulu pakai air kembang. Apa sih maksudnya, nggak ngerti tuh. Pakai air kembang dimandiin gitu loh. Satu kepercayaan, satu turun-temurun di sana tradisi yang kita tidak mengerti dasarnya apa begitu. Kita ikut-ikutan. Hati-hati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dia jaga hati kita, ada Roh Kudus, dia pelihara. Kalau takut ada roh-roh gitu, tapi kiasnya itu jasmani. Selainnya kalau roh, kita juga pakai roh lagi, itu masih masuk di akal, saudara sih.
Tapi kepercayaan ini roh, tapi kiasnya itu jasmani. Ada jangan kebakaran rumah. Wah, taruh apa ya? Garam, kacang hijau. Itu dulu pekerjaan kami karena saya dulu 20 tahun peramal, ya, turun temurun. Orang tua saya 40 tahun. Itu kerjaan saya dulunya. Jadi dilemparin dengan baca-bacaan di sana, garam, kacang hijau, ya kan? Nah itu kalau ada Tuhan, kalau ada Roh Kudus, kita tinggal bilang saja. Doa itu nggak jauh kok, firman juga nggak jauh, cuma sejauh mulut kita aja nih. Kita bicara langsung firman terjadi, ya. Nah kalau kita lihat di sini, tradisi itu ada yang tidak apa-apa, tapi ada juga yang apa-apa, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, merampas orang percaya, anak Tuhan punya kesembuhan. Pernah saya diundang ke Singapura, ada yang di sininya kanker. Kita datang 3 hari ke sana, kita pulang lagi, sembuh. Ternyata ketemu lagi saya di Singapura, lagi seminar. Ya, halo, ibu, begitu. Seperti apa? Seperti stadion utama di sini ya, seminar begitu. Saya bilang, siapa itu orang? Frida, itu rambut palsu apa gimana? Enggak bu, udah nunggu rambutnya, tadinya botak. Tidak lama kemudian saya dengar dia main-main begitu lagi. Karena mertua yang suruh, katanya dibawain air, suruh minum. Tiba-tiba meninggal aja. Kita tidak tahu mengapa, kenapa, bagaimana. Tapi kita mau kalau sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sekali merdeka, tetap merdeka, saudara. Jangan terganggu lagi. Ya, mencuri juga kuasa dari janji Tuhan. Tuhan katakan, aku akan singkirkan penyakit jauh-jauh daripadamu. Lalu roti makananmu, air minumanmu disediakan. Tapi kok enggak? Kenapa? Ada sesuatu kelakuan kita itu, ya, sehingga mencuri kuasa janji Tuhan. Ada kuasanya, sehingga janji Tuhan saja, tapi kita tidak terima kuasanya, tidak terjadi. Jadi hati-hati di sana, ya. Dan iblis juga lihat apa yang kita katakan. Hati-hati, apa yang kita katakan itu positif, jadilah positif. Negatif, iblis masuk. Iblis juga akan lihat apakah kita ini pejuang Tuhan, prajurit Tuhan yang perkasa, atau kita pengecut. Lewat kuburan takut. Emang kuburan ada setannya? Tidak. Efesus mengatakan ayat 6, roh-roh jahat di udara. Di mana-mana ada setan. Bukan di kuburan, saudara kasih. Ini tidak alkitabiah. Kalau takut sama kuburan, ya. Jadi kita lihat bahwa iblis juga akan keker-keker di sana. Kita ini pejuang yang perkasa atau pengecut yang bisa dikalahkan. Iblis akan pikir 7 kali mau lawan kita, mau ganggu kita. Karena iblis itu pengecut, saudara kasih. Iblis itu pengecut. Bapak segala dusta itu pencuri, membunuh, membinasakan. Gawainya seperti itu, kerja seperti itu. Pengecut sekali. Jadi dia akan lihat kalau kita susah dikalahkan, dia akan pikir 7 kali juga. Tidak gampang orang ini akan dikalahkan. Karena apa? Karena lakukan firman Tuhan. Hati, mulut, dan pikiran itu mesti sama tuh. Ya, mesti sama. Kalau tidak sama, ya udah. Bisa kecurian. Ada celah, iblis bisa masuk. Tapi jangan takut. Jangan kecil hati. Kita manusia. Kita perlu firman Tuhan, kebenaran itu. Sehingga waktu kita tahu, kita lakukan, kita bertobat, kita berubah. Karena sejak Yesus bangkit dari kubur, iblis tuh gemetar. Coba kita lihat di sini. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya
bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Apa hal itu? Dia juga percaya Allah itu cuma satu. Dan mereka gemetar. Sekali lagi saya baca ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu bagus, itu baik, ya kan? Engkau percaya nggak ada dua, nggak ada satu, nggak ada tiga, satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Allah itu satu, tapi mereka gemetar. Ya, bedanya kalau kita tidak gemetar dengar nama Tuhan Yesus itu tidak gemetar, tapi setan-setan gemetar dengar nama Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kubur, saudara kasih. Dan kalau kita ucapkan dengan iman, segala sesuatu itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak ada firman, karena iman dapat datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kurang baca firman, imannya tuh tidak bergizi, tidak bisa melawan. Yang kecil bisa masalah, tapi yang besar iblis tidak bisa. Kalah melulu, keok melulu. Jadi puji nama Tuhan, kita pakai iman. Bagaimana caranya? Contoh sekarang. Burung-burung apa yang bisa bicara? Burung beo kan? Diajar, dilatih, mahal sekali itu nanti kalau sudah jadi bisa bicara. Amir, Amir. Apa yang diajarkan sama tuannya? Tuannya pendeta. Haleluya, haleluya. Burung beo bisa ngomong, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bisa bicara. Tapi haleluya yang burung beo katakan sama yang kita katakan itu beda. Karena binatang tidak ada roh. Kalau kita ada roh, ya roh manusia itu diisi sama Roh Kudus, bersatu. Tapi kalau burung tidak ada, cuma bisa mengatakan haleluya. Di luar sana, di luar gereja juga banyak orang seperti itu. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi tidak ada makna sama sekali. Pernah ada mau dirampas, dirampok begitu. Hanya katakan haleluya, rampoknya itu jalan. Ayo kita pergi, ayo pergi katanya. Berkuasa, hayati sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita hidup jangan sia-sia, katanya anak Tuhan, ya kan? Jangan sekali-kali kita jadi orang munafik di mata Tuhan. Orang lihat oke lo, bagus, ya kan? Kita mesti lihat kacamata Tuhan. Judul firman Tuhan ini hari ini adalah tradisi pembunuh iman. Hati-hati tuh. Iman kita akan goyang-goyang, akan kosong karena kita itu tradisi yang orang biasa lakukan. Kalau kita tidak lakukan, tidak ikut mereka semuanya, jadul, ketinggalan zaman. Nggak perlu jadul, nggak ketinggalan zaman. Kita perlu Tuhan Yesus. Iman kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Jangan sampai tradisi membunuh iman kita. Hargai. Bapa di sorga sudah kasih iman kepada kita. Pelihara, kasih makan firman, berguna, dan layani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Amin.